Urgency Contempt of Court dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Adapun video ini disusun oleh Hasana Nadia dengan NIM 81114191187. Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu aspek penting yang harus ada dalam konsep negara hukum adalah adanya lembaga peradilan sebagai salah satu bentuk supremasi hukum. Secara umum, keberadaan PT UN dalam suatu negara berfungsi sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa antara pejabat tun dengan rakyat. Dibentuknya PT UN adalah untuk melindungi warga masyarakat yang kepentingan hukumnya seringkali terkalahkan dengan campur tangan pemerintah ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui PT UN, masyarakat dapat menggugat pejabat tun guna mendapatkan tindakan korektif dari PT UN. Namun, pelaksanaan putusan PT UN yang memerintahkan tindakan korektif ini tidak selalu diikuti oleh kepatuhan pejabat tun. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peratun menganut sistem self-respect atau self-obedience. Kemudian, proses pelaksanaan putusan PT UN setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah menganut sistem fixed execution, yaitu sistem eksekusi yang dapat dipaksakan. Akan tetapi, dalam implementasinya, putusan PT UN seringkali tidak dilaksanakan oleh para pejabat tun. Keberadaan PT UN merupakan kepentingan banyak negara, terutama bagi negara yang menerapkan sistem hukum restat. Salah satunya adalah Thailand. Penelitian ini menekankan kepada urgency contempt of court dengan membandingkan antara mekanisme pelaksanaan putusan PT UN di Indonesia dan Thailand. Mengingat kelebihan dari peradilan tata usaha negara di Thailand, penulis tertarik untuk membandingkan mekanisme pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara Indonesia dengan Thailand. Dengan membandingkan mekanisme keduanya, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kelebihan dan kelemahan eksekusi putusan PT UN untuk kemudian dapat menjadi rekomendasi bagi penyempurnaan konsep pelaksanaan putusan PT UN di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja perbandingan pelaksanaan putusan PT UN antara Indonesia dengan Thailand dan apa urgensi penerapan contempt of court terhadap efektivitas pelaksanaan putusan PT UN di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Adapun pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang atau peraturan dari suatu negara dengan undang-undang atau peraturan dari satu atau lebih negara dalam hal yang sama. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan teknik studi kepustakaan. Meskipun sistem pemerintahan Thailand berbeda dengan Indonesia, Thailand menganut sistem hukum Eropa kontinental atau Restat dengan pengaruh yang kuat dari Anglo-Saxon. Adapun persamaan mekanisme pelaksanaan putusan peradilan administrasi antara keduanya adalah baik Indonesia maupun Thailand menggunakan mekanisme upaya paksa agar dipatuhinya putusan PT UN negara oleh tergugat, di mana mekanisme yang digunakan adalah melalui uang paksa atau duang som dan mekanisme perintah kepada pejabat administrasi di atasnya untuk kemudian memerintahkan kepada pejabat tun terkait untuk menjalankan putusan pengadilan. Adapun perbedaan eksekusi putusan antara keduanya yaitu, pertama, Thailand sudah memiliki lembaga eksekutorial yang secara fungsional melaksanakan eksekusi kepada pihak yang berperkara, sedangkan di Indonesia belum terdapat lembaga eksekutorial putusan PT UN. Kedua, mengenai kewenangan peradilan administrasi Thailand untuk melaksanakan eksekusi real terhadap putusan peradilan administrasi, yakni dengan menggunakan hukum acara perdata secara mutatis mutandis terhadap harta kekayaan pejabat tata usaha negara yang mengabaikan putusan peradilan. Ketiga, Thailand memiliki mekanisme contempt of court bagi pejabat tun yang tidak patuh terhadap perintah peradilan dapat dikenai sanksi serius, yakni pengadilan dapat memberi paksaan atau menetapkan tindakan disipliner terhadap pejabat tun yang bersangkutan dengan perkara, atau tanpa pemeriksaan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dengan alasan contempt of court. Secara etimologis, contempt of court terdiri dari dua kata yakni contempt dan court.
Contempt diartikan sebagai melanggar, menghina, dan memandang rendah. Kata court diartikan sebagai pengadilan. Dari pengertian tersebut, secara singkat contempt of court dapat dimaknai sebagai upaya untuk melanggar, menghina, dan memandang rendah pengadilan. Mengenai perbuatan apa saja yang bisa disebut atau dikategorikan sebagai contempt of court yaitu antara lain sebagai berikut, di mana salah satunya adalah menghalangi atau mengabaikan putusan berkekuatan hukum tetap. Pembentuk undang-undang mengharapkan badan atau pejabat TUN melaksanakan putusan secara sukarela. Namun, keberhasilan pelaksanaan putusan itu sangat bergantung pada wibawa pengadilan dan kesadaran hukum para pejabat. Tidak dilaksanakannya putusan PT UN dapat dikategorikan dalam bentuk menghalangi atau mengabaikan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kriminalisasi contempt of court terhadap pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan TUN dapat dilakukan melalui 3 pilihan cara, yaitu pertama, melalui revisi UU Pratun dengan menambahkan ayat tentang ancaman pemidanaan terhadap pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan pengadilan TUN yang telah inkrah. Yang kedua, melalui revisi KUHP di mana dimasukkan pula tentang pengabaian putusan pengadilan termasuk dalam contempt of court. Yang ketiga, melalui undang-undang khusus tentang contempt of court. Secara asumtif, undang-undang khusus diperlukan, mengingat karakteristik dan kekhususan dari perbuatan contempt of court, serta jenis sanksinya yang lebih variatif dibandingkan dengan tindak pidana umum. Selain itu, hukum acara dan penegak hukum yang menanganinya pun diperlukan khusus untuk efektivitas dan efisiensi penanggulangan tindak pidana contempt of court. Sehingga undang-undang tentang contempt of court mendatang atau ius constituendum mempunyai legitimasi untuk dijadikan sebagai lex specialis. Undang-undang khusus ini harus mengatur secara komprehensif kategorisasi contempt of court baik yang berbentuk criminal contempt maupun civil contempt, sehingga ruang lingkup penerapannya tidak sebatas pada saat persidangan dan di dalam pengadilan, tetapi juga meliputi di luar pengadilan, akuo pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan PT UN di Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan. Thailand sudah memiliki lembaga eksekutorial yang secara fungsional melaksanakan eksekusi kepada pihak yang berperkara, sedangkan di Indonesia masih belum terdapat lembaga eksekutorial. Dalam pelaksanaan hukumnya, Thailand telah memiliki regulasi bagi pihak yang tidak melaksanakan hasil putusan pengadilan atau contempt of court, sedangkan di Indonesia belum terdapat aturan terkait hal tersebut. Permasalahan utama dalam mekanisme eksekusi putusan PT UN di Indonesia adalah tidak dilaksanakannya putusan PT UN yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya peraturan yang jelas dan spesifik terkait sanksi bagi tergugat yang tidak melaksanakan putusan PT UN, rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara, tidak adanya lembaga eksekutorial negara khusus yang didirikan untuk menangani permasalahan eksekusi peradilan di Indonesia, serta belum adanya peraturan mengenai contempt of court. Upaya hukum administratif dan perdata sejatinya telah digunakan dalam mekanisme eksekusi putusan PT UN. Namun, untuk mengatasi tidak dilaksanakannya putusan PT UN, diperlukan upaya paksa dari hukum pidana sebagaimana asas ultimum remedium. Pengaturan mengenai contempt of court menjadi sebuah urgensi sebagai ancaman bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PT UN. Melalui pengaturan contempt of court, efektivitas pelaksanaan putusan PT UN dapat ditingkatkan, sehingga dapat tercapai keadilan dan kepastian hukum atas hak konstitusional bagi warga negara.